Halo teman-teman, masih bersama saya Dr. Billy Ramdhani dalam channel Dr. Trip Indonesia. Nah, edisi kali ini Dr. Trip Indonesia melakukan perjalanan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kali ini saya sedang berada di Yogyakarta untuk mengenang ataupun mendatangi napak tilas salah satu pahlawan nasional ataupun guru bangsa yang menjadi tokoh sentral ataupun pilar dari anak-anak bangsa yang kala itu kemudian menjadi para pahlawan nasional. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hos Cokro Aminoto. Oke, buat kalian yang penasaran, ikuti terus perjalanan saya hari ini di Taman Makam ataupun Makam Pahlawan Nasional Bapak Hos Cokro Aminoto. Ya teman-teman, jadi beliau ini merupakan salah satu bapak pendiri bangsa ya teman-teman. Jadi setidaknya ada 3 murid beliau yang cukup masyhur di Republik Indonesia ini. Di antaranya adalah Bapak Insinyur Soekarno, kemudian Bapak Asmangun, lalu ada Bapak Kartosuwiryo dan juga Musso. Nah, banyak keteladanan yang bisa kita contoh ataupun kita jadikan inspirasi dari beliau Bapak Hos Cokro Aminoto ini. Di antaranya adalah sikapnya yang tegas, nasionalisme atau nasionalis, kemudian hidupnya yang religius. Di samping itu juga beliau sangat inovatif dan yang pasti beliau selalu pro terhadap kaum-kaum yang lemah. Nah, hal itu ditunjukkan dari sikap beliau yang memilih jalur perjuangan melalui organisasi Sarekat Islam bersama Haji Samanhudi. Nah, jadi banyak pelajaran terutama di hari kemerdekaan ini yang harus kita contoh dari beliau sebagai bapak pendiri bangsa. Nah, bukankah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati ataupun meneladani para pendirinya. Nah, jadi tepat di momentum menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kami Dr. Trip Indonesia berbeda dengan sebelumnya, di mana jika sebelumnya kami lebih banyak melakukan perjalanan ke tempat-tempat wisata ataupun kuliner. Nah, kali ini kami melakukan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah yang bernilai supaya dijadikan contoh bagi kita sebagai penerus bangsa berikutnya. Jadi selain kita bisa hidup di zaman modern, kita juga jangan lupa selalu mengambil falsafah ataupun nilai-nilai petuah-petuah, nasihat, jejak masa lalu dari para pendiri bangsa yang sudah jelas-jelas memberikan tempat, memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap hidup, tetap tinggal di negara Republik Indonesia ini. Lalu berkaitan dengan sikap kritik dan analisis beliau terhadap persoalan-persoalan bangsa waktu itu, sebenarnya ada poin penting yang bisa kita ambil, terutama bagi kami Dr. Trip Indonesia, di mana analisis seseorang atau daya analitik dan kritik atau kritis seseorang itu dapat dilatih. Nah, jadi begini teman-teman, manusia itu memiliki otak yang terbagi ke dalam 2 hemisfer ataupun 2 bagian, yaitu kanan dan kiri. Nah,
keduanya memiliki fungsi masing-masing, diantaranya di mana otak kiri itu lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya matematis, analisis maupun kritis. Nah, jadi buat teman-teman khususnya kaula muda ataupun anak-anak maupun remaja itu bisa melatih analisis kita dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan seperti bermain puzzle, kemudian tes logika dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengasah nilai kritis kita. Nah, selain itu juga otak kiri itu berkaitan dengan nilai logis seseorang, sehingga dia akan memiliki pandangan yang jauh lebih faktual, logis dan terencana. Sementara otak kanan itu berkaitan dengan visual dan berkaitan juga dengan nilai seni dan kreativitas seseorang. Ini juga penting untuk kita asah supaya kita memiliki daya kreativitas, kepekaan, juga termasuk emosional, sehingga apabila keduanya kita latih itu akan menjadikan karakter ataupun pribadi yang selain analisis dan krisisnya bagus, juga memiliki jiwa emosional yang tinggi, terutama dalam membela orang-orang yang lemah, seperti apa yang sudah dilakukan oleh beliau pahlawan nasional, Bapak pendiri bangsa, Bapak Hos Cokro Aminoto.